kita mengaji, kita menuntut ilmu, kita hidupkan majelis-majelis ilmu, karena agama itu sangatlah penting. Agama nanti yang akan memberikan kepada kita baik, menjelaskan mana yang baik, mana yang tak baik. Agama akan membimbing kita kepada keselamatan dunia wal akhirat. Agama yang akan membimbing kita kepada jalan yang lurus, bukan ke jalan yang bengkok. Maka Gurindam baik satu, barang siapa tidak memegang agama, sekali-kali tidak boleh dibilangkan nama. Barang siapa yang empat, maka ia itulah orang ma'rifat. Barang siapa mengenal Allah suruh dan tegahnya, tiada ia menyalah. Orang yang mengenal Allah, maka dia tidak. Barang siapa mengenal Allah suruh dan tegahnya, tiada ia menyalah. Kenal dengan Allah, dia laksanakan perintah. Kenal dengan Allah, dia jauhi larangan. Itulah makna daripada takwa. Apa itu takwa? Takut. Maka menurut para ulama, takwa itu artinya takut, takwa itu artinya hati-hati, takwa itu artinya yaitu Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, yang sama kita muliakan untuk ketua masjid kita, Masjid As-Sahal beserta kepengurusan, dapat disebutkan satu persatu. Cik-cik, puan-puan, tuan-tuan, insya-Allah semuanya. Amin. Hadir pula anak-anak kita, adalah tambah 3 orang anak-anak kita ni. Nanti calon bupati dia nanti di Bintan. Ini jadi kepala Lanadal Angkatan Laut nantinya. Kita doakan yang baik-baik anak-anak kita. Dari kecil saya dah biasa ke masjid subuh lagi, betul. Pak lain kalau subuh anak-anak tidur dia, tapi di sini Allah ke masjid dia. Itu mudah-mudahan nanti bertambah anak-anak kita, mulai dari bangun subuh dilatih mereka lawan kantuk, lawan dingin, betul. Kalau sudah orang tua beri contoh, insya Allah anak akan menjadi mengikut yang baik-baik. Maka tergantung kembali kepada orang tua. Tapi kalau orang tua nak ke masjid, macam mana anak nak ke masjid, betul. Oleh karena itu, kajian demi kajian setiap pekan kita adakan, mudah-mudahan akan berdampak positif bagi jemaah masyarakat kita di lingkungan Kampung Wonosari ini, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, untuk kajian kali kita pagi harian ini, kajian kita akan mencoba menjelaskan makna dari Gurindam 12. Kami di RRI sering menyampaikan tema Gurindam 12, dan juga di mana-mana kita sampaikan. Kalau di RRI itu sudah sampai pasal 9, Pak Ketua. Tinggal 3 lagi pasalnya, pasal 10, 11, dan 12. Dan kami sampaikan Gurindam, banyak yang bertanya, Ustaz Satrio, Gurindam 12 sudah disampaikan, tolong tulis bukunya. Alhamdulillah, kami belajar menulis, belajar, alhamdulillah bukunya jadi. Nih karya kami sudah terbit, ISBN-nya ada. Alhamdulillah sudah terbit. Tidak salah, ini kita kaji pasal 1 sampai pasal 12, mudah-mudahan sampai pertemuan 4 atau 6 selesai nanti. Apa judulnya? Harmonisasi kesamaan, keserasian. Gurindam 12, pepatah petitih Minang, Al-Quran dan hadis. Gurindamnya ada, pepatah petitih Minangnya ada. Kenapa pepatah petitih Minang? Kami kan orang Minang. Ternyata kesamaannya ada, Gurindam 12 dengan pepatah petitih Minang. Di Gurindam ini bahasanya, barang siapa tidak memegang agama, sekali-kali tidak boleh dibilangkan nama. Barang siapa punya 4, maka ia itulah orang ma'rifat. Di Minang ada pula bahasanya. Kemudian Al-Qurannya ada, hadisnya juga ada. Oleh karena itu, ini termasuk novelty, temuan baru kami.
Oleh karena itu tak salah kita kaji ayatnya, Al-Qur'annya. Kalau patah Minang, kalau patah-patah lidah ada salah. Jadi orang Padang masih bisa lah. Ya Pak Imam ya, Pak Imam sih orang Padang. Soalnya ibu paham betul. Minimal untuk kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari buku ini. Tak sempat kami baca Pak Ustaz, mungkin istri kita. Tak sempat kami baca Pak Ustaz, mungkin anak kita. Ini tidak akan lapuk, tidak akan hilang, tidak akan basi sampai kapanpun dia akan masih utuh. Betul. Oleh karena itu saya rasa ini karya alhamdulillah menurut kami sangat-sangat bagus, recommended, sangat kami rekomendasikan pada seluruh unsur elemen masyarakat. Saya Pak Ustadz akademisi lebih cocok ini karena dia pendidik. Nilai-nilai etika perilaku ada di sini. Saya bukan dosen guru Pak Ustadz. Kalau Pak Edi guru cocok ini. Saya seorang dai Pak Ustadz, ada Al-Quran hadisnya di sini. Saya seorang ibu rumah tangga Pak Ustadz, ibu punya anak. Nilai etika, nilai-nilai budi pekerti, adab ada di sini. Saya seorang TNI Pak Ustadz, apalagi. Oleh karena itu ini sebuah karya monumental dari Raja Ali Haji, pahlawan nasional dari Provinsi Kepulauan Riau, lahir pada tahun 1808 di Pulau Penyengat. Beliau tulis pada umur 38 tahun. Itulah kami coba ambil gurindam 12 dari pasal 1 sampai pasal 12. Kemudian kami tulis pula Petata Peti Minang, kami munculkan Al-Quran dan hadisnya. Kira-kira itulah isi buku ini Pak. Oleh karena itu, berapa orang nih Pak Edi, kita akan bahas dari gurindam 12 pasal 1. Tolong Pak Edi, kita bagi sama jemaah kita. Kemudian cukup, saya bawa lebih kurang 17 atau 16 ini. Alhamdulillah. Satu, ya. 16 atau 17 cukup lah kayaknya nih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala Masya Allah, tabarakallah. Kita akan bahas pasal 1 gurindam 12. Boleh dibuka bukunya ibu Bapak? Boleh dibuka, insya Allah kami hafal insya Allah. Gurindam 12 pasal 1 mahakarya Raja Ali Haji. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Itulah pentingnya agama. Kita mengaji, kita menuntut ilmu, kita hidupkan majelis-majelis ilmu, karena agama itu sangatlah penting. Agama nanti yang akan memberikan kepada kita bayin, menjelaskan mana yang baik, mana yang tak baik. Agama akan membimbing kita kepada keselamatan dunia wal akhirat. Agama yang akan membimbing kita kepada jalan yang lurus, bukan ke jalan yang bengkok. Maka gurindam 12 bait 1, barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa yang 4, maka ia itulah orang makrifat.
Barang siapa mengenal Allah suruh dan tegahnya tiada ia menyala. Orang yang mengenal Allah maka dia tidak. Barang siapa mengenal Allah suruh dan tegahnya tiada ia menyala. Kenal dengan Allah dia laksanakan perintah. Kenal dengan Allah dia jauhi larangan. Itulah makna daripada takwa. Apa itu takwa? Takut. Maka menurut para ulama takwa itu artinya takut, takwa itu artinya hati-hati, takwa itu artinya yaitu ada mengatakan tawadu wara qaf qanaah wara takwa. Jadi orang yang mengenal Allah suruh dan tegahnya tiada ia menyala. Barang siapa mengenal diri maka telah kenal akan Tuhan yang bahari. Kenal dengan diri maka kenallah dengan Tuhannya. Maka dalam sebuah istilah tasawuf, siapa mengenal dirinya maka dia pasti telah kenal dengan Rabb atau Tuhannya. Ya. Barang siapa mengenal dunia taulah ia barang terperdaya. Siapa yang mengenal dunia, dunia ini ranau hijau, dunia ini menggoda, dunia tempat ujian, tempat cobaan. Siapa mengenal dunia taulah ia barang terperdaya. Dunia tempat terperdaya. Ibarat orang menyelam ke lautan, tujuannya mencari intan mutiara. Masuk ke lautan ternyata banyak godaan cobaan. Nengok ikan berwarna-warni, menengok terumbu karangnya incak cantik luar biasa, sampai lupa tujuannya mencari intan mutiara dalam lautan. Ya. Barang siapa mengenal dunia taulah ia barang terperdaya. Barang siapa mengenal akhirat taulah ia dunia mudarat. Nah, pasal 2, barang siapa mengenal tersebut taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Orang tidak sembahyang, orang tidak sholat, seperti rumah tidak bertiang. Kalau rumah tidak bertiang, tak mungkin rumah itu berdiri. Kalau masjid tidak punya tiang, tak mungkin dia berdiri. Walaupun cantik plafon, cantik lampu, cantik jamnya, tak mungkin berdiri. Pentingnya yaitu sholat. As-salatu ibaduddin, sholat tiang agama. Salat menjadi tiang agama. Kalau baik, dalam hadis lain dikatakan awalam yusibu fi ahdi yaumil qiyamah as-shalah. Salat nanti akan ditanya pertama kali di hari kiamat. Kalau baik salat maka baik pula seluruh amal. Kalau rusak salat, rusak pula amal ibadah yang lainnya. Maka karena itu pentingnya salat. Maka Gurindam 12 pasal 2, barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa tidak mendapat 2 termasa. Apa maksud itu Pak Ustaz? Dia tidak mendapatkan dunia, tidak mendapatkan akhirat. Jadi orang berpuasa Ramadan disengaja ditinggalkan, dia tidak mendapat 2 termasa. Tidak mendapat dunia, tidak mendapat pula akhirat. Makanya puasa itu wajib. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oleh karena itu, ada orang tak puasa maka tidak mendapat dunia dan tidak mendapatkan akhirat. Itulah 2 termasa. Maka sebuah dikatakan siapa yang meninggalkan puasa 1 hari dengan sengaja tidak dapat dia ganti walaupun berpuasa seumur hidup. Kecuali perempuan, ibu-ibu hamil, menyusui, kemudian melahirkan. Laki-laki Pak Ustaz adalah melahirkan. Laki-laki tak ada menyusui. Tapi kalau perempuan masih adalah namanya halangan. Tapi wajib diganti, wajib diqadha. Kapan? Setelah Ramadan. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yang tidak berpuasa ganti pada hari yang lain. Apalagi di bulan Zulhijjah. Kalau diganti pada bulan Zulhijjah, semalam Kamis tanggal 6 Zulhijjah. Ibu-ibu puasa, alhamdulillah. Bapak puasa, alhamdulillah. Saya puasa juga semalam.
Kalau hari Kamis semalam niat puasa qadha, sengaja aku niat puasa qadha mengganti puasa yang kemarin lillah ta'ala, 3 dapat pahala. Hutang puasa lunas, puasa hari Kamis dapat pula puasa pada hari Kamis, dan dapat pula puasa bulan Zulhijjah, dapat 3. Senin kemarin berpuasa, alhamdulillah saya ikut puasa. Saya puasanya kemarin Pak Ketua puasa nazar. Pertama utang saya lunas, deposit saya punya nazar. Yang kedua puasa pada hari Senin, yang ketiga puasa pada bulan Zulhijjah, 3 dapat. Kenapa puasa nazar Pak Ustaz? Saya punya nazar. Kemarin 10 hari MTQ Provinsi di Batam, kami pelatih bidang syarhil Quran. 3 orang, pensyarah, tilawah, terjemah. Ya Allah, andaikan anak-anak saya, peserta didik saya ini, ya Allah, dia lomba masuk final, saya bernazar puasa, ya Allah. Allah kabulkan Pak Imam, masuk final. Ketika babak penyisian nilainya paling tinggi. Tanjung Pinang nilai 92, nomor 2 itu adalah Batam 91, yang ketiga Bintan 89. Saya puasa. Hari Senin puasa nazar, 3 dapat. Utang lunas, puasa Zulhijjah, puasa pada hari Senin. Nah, oleh karena itu walaupun tak berpuasa karena haid, hamil, wajib diganti atau membayar fidyah. Maka Gurindam 2 pasal 2 diingat oleh Raja Ali Haji, pahlawan nasional Provinsi Pulau Riau, barang siapa meninggalkan puasa tiada mendapat 2 termasa, tidak mendapatkan dunia, tidak pula mendapatkan akhirat. Barang siapa meninggalkan zakat tiadalah hartanya peroleh berkat. Boleh tak buka ni Pak, kami gini ni secara cepat aja ini, apa yang kami hafal itu kami sampaikan. Barang siapa meninggalkan zakat tiadalah hartanya peroleh berkat. Orang tidak berzakat hartanya tak berkah. Apa tu zakat Pak Ustaz? Asal kata zakiyun artinya tumbuh. Zakat artinya bersih, zakat artinya suci. Ternyata dalam harta kita ada hak orang lain. Kalau sampai haul, kalau sampai nisabnya dalam satu tahun, berapa tuh haulnya Pak Ustaz? 83 gram emas. Kalilah berapa 1 gram emas sekarang nih? Keluarkan 2,5%. Kalau Pak Edi langsung dipotong ke Pemko ya? Provinsi. Oh ya, SMK provinsi memang. Langsung dipotong Pak Edi. Alhamdulillah, kami di kampus gitu juga buat pernyataan potong gaji untuk zakat profesi. Dah, selamat kita insya Allah. Maka orang tidak mengeluarkan zakat, hartanya tak berkah. Walaupun duit banyak, tapi rasa tak dapat nikmat harta itu. Duitnya banyak, hartanya banyak, mungkin anaknya sakit. Duitnya banyak, mungkin ada musibah kecelakaan. Tak tahu kita, karena harta tak berkah, maka wajib keluarkan 2,5%. Berikan kepada orang yang berhak. 8 asnaf: fakir, miskin, amil, sabilillah, ibu sabil, sampai nanti kepada yaitu mu'allaf, orang yang pindah agama Islam. Sebelumnya tidak Islam, pindah dia kata Islam, berhak menerima. Kami tak mau repot Pak Ustaz, kasih ke Basnas. Kami mau bagus Pak Ustaz, kasih langsung ke orangnya. Cari anak-anak yatim. Yatim tak masuk, tapi dia masuk kategori yaitu miskin. Bukan tengok yatimnya, tapi tengok miskinnya. Mungkin dia segi ibu sabil, dia berjual dalam pendidikan dia, sekolah dia, berhak menerima. Barang siapa meninggalkan zakat tiadalah hartanya peroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji tiadalah ia menyempurnakan janji. Maka rukun Islam yang kelima adalah menunaikan haji ke Mekah bagi yang mampu. Sekarang ini kalau kita daftar haji Pak 20 tahun menunggu. Karena udah umur 50 baru daftar kita. Nunggu nanti umur 70 tahun. Ya syukur-syukur dipercepat ya Pak Edi ya.
Orang tidak haji, dia tidak menyempurnakan janji. Ternyata kita punya janji, itulah janji kita ketika dalam rahim. Alastu min rabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku Tuhanmu? Qalu, mereka berkata, syahidna, ya Allah, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Kita berjanji menjadi orang yang baik, berjanji menjadi orang yang jujur, berjanji menjadi orang yang takut kepada Allah. Itu janji kita dalam rahim. Lain kerana itu kewajiban kita rukun Islam yang kelima. Yang kelima itu naik haji ke Mekah. Maka kalau sudah mulai lapang rezeki, daftar, termasuk saya juga. Saya bercakap dia belum daftar haji lagi, iya juga. Daftar ambil kuota berapa sekarang Pak Edi? 25 juta. 25 juta baru dapat satu tiket ya. Nah, satu kursi baru nanti pelunasan cicil. Nah, karena itu kalau tidak melakukan haji, menunaikan haji, maka dia tidaklah menyempurnakan janji. Ini sudah kami tulis Pak, sudah poin-poin besarnya. Apa maksud pasal 1, bait 1, bait 2 sudah kami munculkan. Terakhir pasal 3. Apabila terpelihara mata sedikitlah cita-cita. Ini pasal 3, intinya poinnya adalah menjaga anggota tubuh. Dosa itu banyak anggota tubuh. Mata salah melihat, tangan ketika mengambil yang salah, korupsi, maling, dan lidah salah ucap, menghibah, menfitnah, adu domba. Kemudian perut memakan yang haram, memakan yang tidak halal, farji, jaga kemaluan, jaga kaki. Itulah pesan Gurinda pasal 3. Apa isinya? Apabila terpelihara mata sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping kabar yang jahat adalah damping. Apabila terpelihara lidah niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala yang berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il tiada sedunuh. Anggota tengah hendaklah ingat, situlah banyak orang kehilangan semangat. Hendaklah engkau peliharakan kaki daripada berjalan membawa rugi. Jadi pesan Gurinda pasal 3, menjaga anggota tubuh. Ini kalau dikaji lebih dalam lagi, sangat menarik ini. Kenapa anggota tubuh dijaga? Karena sinilah banyak datangnya semuanya dosa. Pergi kita ke swalayan, pergi kita ke bandara, nampak pula yang tak baik, betul? Susah kita. Hafal Quran 30 juz dia, masuk swalayan, nengok yang tak baik, hilang 2 juz. Pulang kampung masuk bandara, nengok yang tak baik, hilang pula 2 juz. Berkurang. Maka jaga mata, jaga juga lidah, jaga juga telinga, jaga juga tangan, jaga juga kaki. Maka itulah pesan Gurinda 12 pasal yang ketiga. Itu Bapak Ibu, saya rasa nanti bisa dibaca di rumah lah. Mana poin-poinnya sudah kami jelaskan di situ. Mudah-mudahan kita baca, anak-anak kita baca, insya Allah dengan berpedoman Gurinda 12, asalnya adalah dari Al-Quran dan hadis, dan juga dari kitab Ihya Ulumuddin dalam karangan Imam Al-Ghazali. Karena kita Ihya Ulumuddin itu banyak tentang etika, tentang akhlak, tentang budi pekerti. Maka disinilah termaktub intisari ada di dalam Gurinda 12. Ini kita tulis. Mudah-mudahan bermanfaat. Udah pesan kami, puasa minimal jangan lupa nanti tanggal 9 Zulhijjah. Ibu-ibu, bapak-bapak, Bu, kita Zulhijjah tanggal 9, tak salah hari Ahad ya Pak Imam? Iya, tak ada perubahan lah. Karena perbedaan kita di Arab Saudi memang ada perbedaan memang. Wukuf ternyata besok di Mekah. Besok wukuf. Memang kita ada perbedaan 4 jam. Lebih duluan kita di Indonesia dibanding Arab Saudi. Kita daerah di timur. Ya, di sana daerah barat. Timur itu munculnya
matahari. Kalau matahari sini munculnya. Kalau lebih lambat kita daripada sana kalau kita timur. Cepat kita di sini timur, karena timur itu terbitnya matahari. Kalau bulan lebih dulu di sana, karena bulan itu bukan nengok matahari, tapi menengok bulan. Makanya kita lebih dulu 4 jam daripada Arab Saudi. Jadi maka kalau di sana lebih duluan wukufnya. Mana kita ikut Pak Ustadz, ikut Arab Saudi, ikut pemerintah. Nah, kita ikut saja pemerintah. Tapi alhamdulillah antara Muhammadiyah dengan NU tidak ada perubahan. Sama 9 Zulhijjah pada hari Ahad. Oleh karena itu, hari Sabtu malam niat puasa Arafah. Sengaja aku puasa Arafah lillahi ta'ala. Aku berniat puasa Arafah karena Allah. Apa fadilahnya Pak Ustaz? As-sawmu yaumi Arafah ayyukaffirusan. As-sawmu yaumi Arafah ahtasibu Allah ayyukaffirusan sanatallati qablahu wa ba'dahu. Puasa Arafah dapat mengampuni dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Oleh karena itu rugi nanti kalau orang tidak berpuasa pada hari Arafah. Nah, oleh karena itu, karena besok Sabtu, Ahad 2 hari lagi. Nah, jangan lupa kita berpuasa Arafah. Senin baru 10 Zulhijjah, hari Idul Adha, penyembelihan hewan kurban. Yang punya kemampuan silakan ikut berkurban. Yang tidak punya kemampuan tahun depan masih ada waktu, insyaallah. Itu saja barangkali Bapak Ibu semuanya. Mudah bermanfaat apa yang kami sampaikan. Mohon izin tidak bisa lama-lama, masih jaga suara ini. Jauh sudah menunggu. Mudah-mudahan apa disampaikan bermanfaat dan buku yang kami tulis insyaallah menjadi pahala yang jariah, amal jariah bermanfaat untuk yang membacanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukran lillah sadallahu ilaihi wasallam Muhammad Rasulullah ala Nabi Muhammad. Kami bersama pengurus dan jemaah Masjid As-Sahal Kampung Wonosari kilometer 13 Kota Tanjung Pinang. Alhamdulillah kajian rutin kita setiap hari Jumat. Bagi Bapak Ibu yang ingin hadir silakan datang ke masjid kami. Kajian rutin setiap Jumat subuh. Dan juga pada kesempatan kami kali ini kami bersama membawa atau di tangan kami ada buku Gurindam 12 Mahakarya Raja Ali Haji. Kami tulis dalam bentuk sebuah buku dengan tema judul Harmonisasi Gurindam 12 Petata Petani Minang Al-Quran Hadis. Gurindamnya ada, Al-Qurannya ada, dan hadisnya ada. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi yang membacanya, jadi pala yang menjadi penulis insyaallah. Amin. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.